Ya, terima kasih Mas Pradana ya, Mas Sultan juga, kawan-kawan dan tentunya pemirsa yang sedang menyimak. Saya baru pulang dari IKN, progresnya sesuai on track. Saya akan mulai dulu dari yang sering pertanyaan warawiri di media sosial lah ya, gitu ya. Karena kan mohon maaf suka dijadikan bahan perdebatan yang kadang-kadang dasarnya tidak valid, hanya dasar suka tidak suka gitu, itu enggak ilmiah. Pertama begini, IKN itu sangat penting, ya. Itu harga diri sebuah bangsa. Masa ada bangsa tidak punya ibu kota negara kan? Pasti punya. Problemnya adalah ada ibu kota negara yang tidak disengaja oleh peristiwa sejarah, ada ibu kota negara yang disengaja didesain dari nol, kira-kira gitu. Nah sampai hari ini kita ini masuk golongan negara yang punya ibu kotanya tidak disengaja karena peristiwa sejarah itu. Makanya karena tidak disengaja, tidak didesain, disiapkan proper untuk menjadi sebuah ibu kota dengan segala instrumennya. Ya, itulah Jakarta kita hari ini. Kalau kita lihat sejarah Jakarta, dulu namanya tuh Sunda Kelapa, ya, bagian dari Sunda Empire dulu ya. Kerajaan Pajajaran, ya. Ini saya belajar sejarah dulu. Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Pakuan, itu ibu kotanya di Bogor, pelabuhannya di Sunda Kelapa, oke? Banyak pohon kelapanya. Jadi Sudirman Tamrin yang menjulang ya dulunya kebun, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang, oh pindah ke hutan, ya semua peradaban juga dulunya hutan, dulunya kebun, dulunya belantara, nggak ada yang langsung menjulang-julangnya. Nah, setelah Sunda Kelapa, kemudian itu direbut oleh Demak menjadi Jayakarta. Nah, perebutan Sunda Kelapa yang dulu di kongsian kerajaan Sunda dan Portugis itu direbut oleh Demak Cirebon, jadilah Jayakarta. Itulah jadi hari lahir kota Jakarta. Oke. Kemudian datang lagi Belanda, merubah lagi, udah namanya Sunda Kelapa, Jayakarta jadi Batavia. Kemudian Batavia jadi Betawi kan. Nah Batavia ini sebenarnya suku Eropa ya di Belanda. Jadi Batavia itu, Betawi itu sebenarnya ujungnya nama di sana. Kemudian akhirnya menjadi Jakarta. Oke. Nah waktu pemerintahan kolonial Belanda itu sudah memutuskan pemerintah kolonial Belanda pun butuh IKN. Oke. Maka tahun 20-an disiapkan rencana IKN. Jadi IKN itu udah dari zaman kolonialnya juga. Di mana? Di Bandung. Jadi Bandung tuh IKN. Tapi kan takdir sejarahnya, alhamdulillah tidak ya, karena kita merdeka. IKN. Jadi kalau tidak ada perubahan dulu, IKN-nya Hindia Timur ini adalah kota Bandung. Keburu dipindahin militer ke Bandung Cimahi gitu kan. Saya ngedongeng dulu lah ya biar paham bahwa dulu ada IKN, poin saya gitu, dipindahin Kementerian Perhubungan, makanya kantor KAI pusatnya di Bandung, dipindahin SDM, makanya ada gedung geologi, museum geologi, itu kan. Dideklarasikanlah Bandung IKN tahun 42, keburu Jepang datang, bubarlah rencana IKN gitu ya. Nah singkat cerita, karena Jepang datang, kita proklamasi 17 Agustus, kan gitu ya. Jakarta menjadi pusat, nggak sengaja, karena proklamasinya di Jakarta. Tahun 50-an, Undang-Undang DKI, Ibu Kota lahir. Meminta ke Jawa Barat, karena dulu Jakarta itu bagian dari Jawa Barat, maaf ya. Diminta sebuah kotanya namanya Jakarta untuk jadi daerah khusus Ibu Kota. Kita orang Jawa Barat kan orangnya baik-baik kayak saya, jadi merelakan salah satu kotanya menjadi DKI. Jadilah DKI yang kita kenal hari ini gitu. Nah, IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh.
IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan ke di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji, pilihannya Palangkaraya kan, karena situasi belum memungkinkan nggak jadi. Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh, IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi. Wah sekarang jadi rugi besar karena paham ya. Ini menjawab IKN ini keinginan Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada, kira-kira begitu ya. Dipilihlah yang di tengah-tengah yang namanya Penajam Pasir Utara. Kenapa nggak di Palangkaraya? Palangkaraya itu di tengah, ini butuh agak ke laut dikit, ya di tengah tapi ada lautnya, makanya dipilihnya PPU itu yang dekat Balikpapan. Ya, jadi ini menjawab bahwa IKN ini sudah ada dari dulu, dari zaman kolonial, dari zaman Orde Lama, dari zaman Orde Baru, hanya tereksekusi di zaman Pak Jokowi, itu satu. Berikutnya, nah kalau IKN ini pindah, sebenarnya membantu Jakarta. Apa problem Jakarta hari ini? Kemacetan, polusi, betul? Ketimpangan dan lain sebagainya. Poinnya bukan kita meninggalkan masalah dengan katanya pindah ke IKN sama dengan meninggal masalah kok ditinggal bukan diselesaikan gitu kan? Apapun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi. Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100%, tapi sudah ibarat ya kalau kita nahan beban nih pakai tas ransel gitu kan, ini kilogram berat beban kita udah berkurang dengan konsep IKN. Walaupun beban beratnya masih ada. Apa solusinya supaya tidak polusi, tidak macet? Kalau saya ya ngusulin work from home itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas COVID kita bisa work from anywhere, from home, pasca COVID balik lagi ya 9 to 5 di corporate. Menurut saya enggak begitu. Mohon maaf ya, waktu saya gubernur, provinsi yang pertama membolehkan work from anywhere ke PNS secara resmi, legal itu Jawa Barat. Konsepnya 4-1, 4 kerja, 1 di anywhere. 3-2, 3 kerja, 2 di anywhere gitu ya, dan seterusnya. Jadi kitanya harus berubah. Nah jadi beban Jakarta akan berkurang ya. Bayangkan kalau sudah pindah itu gedung-gedung kementerian apa kan? Jadi sebuah gagasan besar Jakartanya. Bisa aja dibongkar jadiin RTH, wah RTH termahal tuh. Bisa, karena ada 1.600 triliun aset pemerintah pusat di Jakarta. Yang bisa dimanfaatkan secara teknis 300 triliunan. Mayoritas di Monas, bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrianisasi gitu ya. Gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, jadi museum, ada jadi tuh ngurangin beban banyak sekali. Nah jadi Jakarta poin saya akan mendapat banyak benefit dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi jadi kemaslahatan. Berikutnya, IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non PNS-nya mendominasi. Itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal. Kegedean, kekurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit, pada maghrib berada sepi gitu. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai, ya. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, mallnya apalagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, pokoknya hiburan apapun lah ya. Nah,
Berikutnya, IKN harus ada batas yang memadai. Dan saya bilang jangan kegedean, maka IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gedean, cukup ya. Didesain untuk mungkin 2 sampai 3 juta penduduk saja ya. Nah, Pak, tapi kan IKN-nya menghabiskan hutan Kalimantan. Ini pertanyaan internasional kan? Saya juga dulu begitu nyangkanya, ternyata tidak. Itu hutan kebun. Karena yang ditanam hanya eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang seluruh kawasannya, kemudian kayunya diambil dijadiin kertas, jadiin tisu, jadiin produk-produk kertas kan. Tanam lagi dari nol, tumbuh lagi tiap 6 tahun, panen lagi. Jadi itu bukan hutan lindung, bukan hutan yang keragaman, itu monokultur. Monokultur tuh cuma satu jenis gitu ya. Nah, oleh Pak Jokowi dan tim akan dihutankan dalam arti sebenarnya, yaitu tanamannya tidak satu. Eukaliptusnya boleh, tapi kan pohon trembesi, pohon yang bikin burung datang, bikin monyet datang, itu lagi ditumbuh-tumbuhkan. Ya. Nah, jadi komitmen menghutankan kembali hutan komersial, hutan kebun produksi ini itu serius ya. 15 juta pohon aneh-aneh tropis akan ditanam di IKN. Jadi bayangkan kalau itu berhasil 5-10 tahun lagi itu wajah hutannya itu enggak homogen lagi, udah kayak hutan tropis ya. Segala ada. Dan kita harapkan kalau ke sana enggak ada faunanya karena dia kebun monokultur. Suatu hari saya ingin lihat ada macam-macam. Jadi itu menjawab pertanyaan hutan apa yang dibabat enggak juga. Itu dulunya memang perkebunan eukaliptus, pohon untuk bikin tisu itu ya. Nah itu dulu ya menjawab isu masalah ini. Nah kemudian berikutnya IKN ini harus kelas dunia. Ciri kelas dunia artinya harus terbaik dalam semua hal. Kita bagi 3, terbaik sebagai green city. Ya, definisi green itu bukan hanya pohonnya banyak ya. Green itu juga dalam sistem teknologinya. Jadi selain kawasannya hijau, lingkungan RT RW-nya hijau, si bangunannya juga hijau. Kaca-kacanya ada balkon buat nanam tanaman, atapnya rooftop ada kebun kan gitu ya, digital. Dan kendaraannya wajib kendaraan listrik, kurang green apa coba. Jadi Anda tahun depan kalau mau ke IKN, kalau masih pakai mobil bensin nanti diberhentikan di pintu tol, Anda harus geser antara naik taksi listrik atau naik bis listrik atau memang Anda dari awal sudah pakai mobil listrik sehingga zero emission diharapkan terjadi di sana ya. Jadi yang pertama itu green ya. Green dalam artian terlihat hijau dan juga as a system. Kan udah kelas dunia kalau begitu. Di mana di kita di dunia yang kecuali di Cina ya. Cina itu ada satu kotanya yang mobil listriknya tuh populasinya 80%. Jadi kalau di kotanya tuh nggak kedengeran. Ternyata mobil banyak tapi nggak ada suara karena mobil listrik. Itu satu. Satu green. Kedua yang kita jaga adalah smart digitalnya. Oke. Maka di sana ya kantor-kantor itu nanti layoutnya nggak kayak kantor-kantor, lebih kayak Google-Googlean, bisa flexible space gitu ya. Jadi anak-anak PNS-nya, orang swastanya juga begitu. Wifi kerja, karena kita berubah kan kelas dunia ya. Nah yang ketiganya setelah green smart ya, tentunya yang kita cari juga adalah faktor dari sisi inovasi arsitekturnya. Jadi arsitektur di sana harus yang terbaik, terkeren, nggak boleh kalah sama Dubai, nggak boleh kalah dengan negara-negara yang sekarang rata-rata di Timur Tengah. Jadi bahasanya itu ya, Europe is the past, America is the present, Asia is the future, itu mantranya gitu Mbak. Jadi kalau mau wisata masa lalu kan kita ke Eropa, betul? Ke Venesia, ke Paris gitu, masa lalu. Kalau masa kini Amerika lah, New York apa. Masa depan tuh ya Dubai yang segala rupa. Nah tapi
semua yang saya sebutkan itu tidak memiliki 3 hal. Nah, IKN itu pingin 3 hal. Kita sebut Dubai ya, Dubai kan keren-keren tapi kan nggak hijau, betul? Nah, jadi inovatif. Nah, semua itu dalam bungkus namanya livable. Jadi saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, kita harus memastikan kota ini livable. Apa cirinya Pak Ridwan? Cirinya orang jalan kaki. Kalau ada kota kita desain dari nol tidak ada jalan kaki, kita gagal. Kenapa? Ciri kota yang baik orangnya jalan kaki. Naik mobil, naik sepeda, naik motor, naik bus itu kalau sudah tidak bisa jalan kaki. Selama masih bisa jalan kaki itu kota terbaik dari sisi kemanusiaan. Jadi nanti ngukurnya gitu aja. Kalau nanti kamu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi kamu yang Gen Z kamu ya Sultan ya ke IKN, oh hijau benar kata Pak Ridwan, keren gitu kan. Oh canggih, pesan-pesan apa-apa. Oh ternyata orang banyak jalan kaki. Jangan sebaliknya. Udah nggak hijau, udah nggak smart gitu ya, udah nggak walkable, bangunannya B aja, harga diri kita nggak ada. Nah, itulah janji IKN kepada bangsa ini, menjadikan IKN sebagai kota terbaik dunia, gitu ya, menyelesaikan janji sejarah yang dulu dijanjikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Pak Harto, tidak selesai, dituntaskan di zaman Pak Jokowi, dan jangan berharap IKN beres dalam 5 tahun. Washington DC itu butuh 50 sampai 100 tahun untuk to become the real city ya. Jadi jangan berharap instan, itu poin saya. Tapi tahun depan bulan Agustus saat proklamasi kemerdekaan dirayakan di 2024 itu kantor pemerintahannya sudah semua. Polisi udah pindah, TNI udah pindah, kementerian udah pindah, semua udah pindah ya. Makanya sekarang ngebut apartemen-apartemen agar PNS sebagai rombongan pertama bisa tinggal dengan nyaman. Terakhir dari saya tentang investasi. Mana kok nggak ada progresnya IKN? Hei, 40 triliun sudah berproses jadi barang hari ini ya oleh hampir puluhan groundbreaking. Rumah sakit aja yang lagi dibangun 4 coba. Ya. Hotel bintang 5 sudah, hotel bintang 4 sudah, super blok sudah, ya sekolah JIS di sana jadi NIS, ya Nusantara International School misalkan sedang berproses, semua sedang berproses. Ya. Jadi dalam hitungan setahun ke depan sudah banyak sekali, udah bisa layak ditinggali. Gitu. Nah gelombang 2-nya barulah investor asing memulai groundbreakingnya. Karena orang asing sederhana, ya lokal dulu buktikan, kira-kira gitu ya. Jadi memang sudah ada investor-investor asing, tapi belum memulai groundbreakingnya. Maka urutannya adalah groundbreaking si 40-an proyek lokal. Dan saya senang melihatnya kemarin, kebanyakan kan memang dari Jakarta ya, tapi dari developer Balikpapan juga ada 2 proyek kemarin groundbreaking pengusaha lokal. Artinya semua dapat benefit. Enggak memberi manfaat ekonomi, kata siapa? Pertumbuhan ekonomi PDRB Kalimantan Timur naik 3 kali lipat. Oke? Coba kalau tidak di Kalimantan, enggak mungkin Kaltim PDRB-nya naik 3 kali lipat, kan? Disuntikan IKN, menggeliat semua. Silakan datang ke Balikpapan, wah semua ramai juga rupa. Itu yang dimaksud pemerataan tuh itu. Jadi poinnya juga IKN kita bangun, kota-kota existing juga kita tingkatkan. Jadi jangan A atau B ya dalam memperbaiki pemerataan. Dua-duanya sama-sama penting. IKN penting, meningkatkan kapasitas kota yang existing juga penting. Saya kira itu. Jadi siapapun nanti presidennya menurut saya ya harus paham sejarah ini. Ya. Jangan semua dibalik kanankan atas nama politik. Bangsa ini harus belajar menghormati pencapaian pemimpin sebelumnya. Jangan saya sebagai gubernur Jawa Barat ya, selalu muji-muji gubernur sebelumnya karena itu haknya. Ada pencapaian dia dalam penghargaan, saya yang terima penghargaan di panggung, saya juga nggak nyaman karena saya
nggak kerja-kerja 100%, ini 90%-nya gubernur lama. Saya puji gubernur lamanya. Nah kita harus belajar seperti itu ya, bahwa bangsa ini harus melakukan keberlanjutan. Saya kira itu. Terima kasih Kang, tepuk tangan untuk Kang Emil. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua kita langsung ke Mas Sultan. Mas Sultan tadi kita ketahui bersama juga bahwa kita lihat di media, kita di sosial media, ternyata tidak 100% orang setuju adanya IKN gitu ya. Nah tapi ini kita pengen tahu Mas Sultan, dari sisi anak muda sendiri sebagai generasi Z nih, kira-kira gimana pendapat Mas Sultan soal IKN ini kira-kira? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Mas Dana, mohon izin Kang Emil. Ini saya warganya Kang Emil, tinggal di Bogor Kang. Jadi alhamdulillah luar biasa. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Mas Dana tadi, senada dengan apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Tentu saja kalau dalam perspektif anak muda memandang pembangunan kota dalam konteks ini IKN, itu visi kita ke depan apa iya kita bisa nyampe 5 menit kemana-mana. Kan kita terbiasa khususnya di Jakarta ini kan sulit sekali untuk kemudian kita bisa mengakses segala macam perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan jalan kaki begitu. Artinya ketika melihat semua niatan-niatan baik itu tentu ya kami sudah cepat-cepat wah kayaknya lebih enak hangout nanti di IKN nih daripada di Jakarta begitu. Kita sudah membayangkan seperti itu. Tapi Mas Dana menyambung tadi apa yang disampaikan Kang Emil bahwa memang benar bagi saya paling tidak kebijakan IKN ini adalah fenomena sejarah. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Emil. Kenapa? Karena sejatinya kita juga punya pengalaman pindah ibu kota. Dalam konteks sejarah kita pernah pindah sebagai ibu kota di Yogyakarta atas masukan Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pada saat itu ada agresi penjajah kembali di tahun 1946. Kita juga pernah punya ibu kota di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu ada peristiwa pengasingan Bung Karno yang kemudian menugaskan kepada Syafruddin Prawinegara untuk kemudian membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Artinya kita pernah loh dalam konteks pasca kemerdekaan. Dalam konteks wacana pemindahan ibu kota, tadi sudah dijelaskan, zaman Orde Baru bahkan dikeluarkan Kepres untuk kemudian menyiapkan Jonggol sebagai kota yang disiapkan pengembangan untuk menjadi ibu kota. Di zaman SBY pun sampai terbentuk tim kecil untuk kemudian menindaklanjuti pembahasan dari relokasi ibu kota. Dan pada saat era Pak Jokowi inilah kemudian secara kebijakan itu terrealisasikan. Ini kan satu bentuk fenomena sejarah yang tidak bisa kita putus, bahwa estafet pembangunan, estafet wacana dan estafet pembahasan itu nyata dan diimplementasikan pada saat ini. Problemnya adalah kenapa sih kemudian harus di Kalimantan Timur? Kenapa harus di sana? Kita tahu bahwa paling tidak kami membayangkan adanya tadi pemerataan pertumbuhan dan lain-lain sebagainya yang kemudian kalau kita membayangkan IKN di Kaltim itu gravitasi pembangunan bangsa Indonesia ini tidak Jawa sentris. Kami juga ingin melihat bahwa gravitasi pembangunan yang ada di Indonesia itu Indonesia sentris. Dan tentu Kaltim itu kan tidak berada pada dua kutub ekstrem wilayah barat maupun timur, sehingga paling tidak memang ini secara nyata kita bisa lihat bahwa ini adalah langkah yang strategis untuk kemudian kita punya cita-cita menjadi Indonesia Emas 2045 yang tinggal 22 tahun lagi. Paling tidak saya melihat bahwa ini sangat amat lompatan yang luar biasa. Meskipun tadi disampaikan oleh Kang Emil, kita tidak bisa tergesa-gesa. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan dalam konteks konstruksi pembangunannya. Misalkan contoh di dalam undang-undang IKN itu kan ada 4 tahap yang kemudian harus dilakukan. Ada persiapan, ada pemindahan, ada pembangunan, ada penyelenggaraan. Dalam konteks persiapan yang harus dilakukan menyiapkan organisasi yang kuat, ada harmonisasi aturan yang supaya tidak kemudian saling bertabrakan antara kementerian teknis lain. Hal-hal itu kan yang sedang kemudian dijalankan sehingga tidak kemudian menjadi satu ruang yang cukup politis sehingga pembangunan kita cenderung pembangunan yang rabun jauh begitu kira-kira Kang Emil, maju 10 langkah, mundurnya 20 langkah. Lantas pertanyaan berikutnya, kemudian bagaimana soal DKI Jakarta? Jakarta pasca IKN ini akan menjadi seperti apa? Apakah akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada atensi yang cukup seperti sekarang atau bagaimana? Jakarta tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Emil. Dengan segala macam bebannya,
kita harus kemudian lebih memandang ke depan bahwa oke, atensi atau perhatian kita terhadap DKI Jakarta itu harus kemudian tidak boleh dikalahkan dengan persepsi kita terhadap IKN. Jakarta juga harus menjadi kota global. Kota global itu dalam arti dengan segala macam persoalan-persoalan seperti misalkan kemacetan. Di dalam TomTom Index Traffic kita diperlihatkan secara data bahwa kemacetan di Jakarta itu 10 km per 60 menit dalam waktu rush hour yang lagi macet-macetnya. Dan kalau kita akumulasikan secara setahun, kerugiannya bisa sampai 65 T akibat dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. Belum soal pendidikan lagi misalnya. Pendidikan kalau ingin Jakarta menjadi global city, paling tidak lebih dari 50% itu semua sudah mengakses pendidikan tinggi, S1, D3 dan yang setaranya. Tapi hari ini data dari PDB DKI Jakarta, gitu ya, BPDB DKI Jakarta yang menyebutkan, data dari Direktorat Pendidikan di DKI Jakarta masih, terima kasih Kang Emil, masih 39% yang kemudian menyentuh perguruan tinggi. Nah, PR-PR ini yang kemudian bersama-sama juga harus diselesaikan. Karena bagaimanapun ketika kita membayangkan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, Jakarta akan tetap menjadi ibunya kota-kota di Indonesia. Karena kenapa? Karena kita punya romantisme sendiri. Jakarta punya romantismenya sendiri. Dengan pergolakan sejarahnya, proklamasi di sini, ada banyak berbagai peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak bisa dilupakan. Anggaran kemudian pembangunan bisa dialokasikan ke berbagai tempat, tapi memori, ingatan dan romantisme tidak akan bisa diangkat dari akar-akar ingatan manusia di Jakarta. Itu Mas Dana, kira-kira. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Sultan. Terima kasih Mas Sultan. Jadi mungkin sebelum saya balik ke Kang Emil kembali, saya tetap di Mas Sultan. Tadi Mas Sultan udah bicara banyak soal tentang romantisme Jakarta gitu ya, terus juga punya IKN sebagai simbol ya yang tengah. Nah kira-kira Mas Sultan sebagai generasi muda, yang tadi Kang Emil juga bicara kan, nanti kan generasi Z nih yang kesana nih kira-kira. Nah, Kang Emil generasi muda juga. Oh iya betul. Ini muda sana muda junior. Oh, iya. Nah harapannya Mas Sultan secara sederhana nih Mas, kalau kita berimajinasi kan, membayangkan. Apa sih harapan kota IKN versi anak muda Indonesia kayak Mas Sultan? Okay. Pengen ada apa, mungkin bentuknya seperti apa, silakan. Iya. Kalau di bayangan anak muda mungkin nggak jauh ya Mas Dana ya dari bagaimana kita bisa benar-benar melihat bahwa ada kota yang memang dipersiapkan untuk kenyamanan kualitas hidup dari anak-anak mudanya. Bagaimana kemudian bukan hanya kualitas hidup tapi juga fasilitas-fasilitas yang memanusiakan dan bisa diakses oleh semua kalangan begitu. Jadi terutama yang paling penting adalah ada distribusi mimpi di Indonesia sebetulnya Mas Dana. Kita generasi muda yang mungkin tidak berada di Jakarta, itu kan seolah-olah setengah mimpinya itu sudah harus yang penting pergi ke Jakarta dulu baru kemudian bisa sukses. Kira-kira begitu perspektifnya. Nah saya ingin kesuksesan, magnet kesuksesan itu tidak hanya sekedar di ibu kota. Tapi magnet kesuksesan itu memang menyala di setiap lilin-lilin itu di berbagai kota di Indonesia. Sehingga orang kalau mau mengejar kesuksesannya nggak perlu pergi ke Jakarta dulu baru mereka bisa mengatakan wah saya bisa survive, saya bisa dapat spotlight media, saya bisa dapat berbagai hal yang tidak saya dapatkan di daerah. Jadi distribusi mimpi itu yang harus diselaraskan di IKN, bahwa gravitasi pembangunan itu bukan hanya di kota di Jakarta tapi juga di sana. Di samping itu juga kita harus menumbuhkan kota-kota lainnya juga supaya memang semuanya bisa terdistribusikan dengan baik. Itu yang kemudian perspektif yang ingin saya aspirasikan sebetulnya Mas Dana, karena barangkali bagi sebagian anak muda di daerah sana berada di Jakarta itu sebuah privilege karena memang faktanya demikian. Katakanlah soal pendidikan, kalau kita bicara soal kualitas pendidikan khususnya perguruan tinggi, mayoritas kualitas perguruan tinggi yang bagus itu ada di Jawa. Jadi seolah-olah yang ada di luar Jawa mesti datang dulu ke Jawa baru mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus. Nah ini yang kemudian pemerataan seperti ini yang penting untuk kita selaraskan terhadap pembangunan IKN yang secara sejarah tadi sudah kita dengar juga dari Kang Emil, dan harapan-harapan anak muda itu juga terselenggarakan beriring dengan pembangunan IKN ini. Begitu kira-kira Mas Dana. Terima kasih Mas Sultan.
Nah aku mau balik ke Kang Emil nih Kang. Tadi Kang Emil kan spill, wah, udah nge-spill juga tadi kira-kira jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, kurang lebih 2-3 juta penduduk, livable. Nah Kang boleh nggak dielaborasi lebih banyak? Kira-kira nih, tadi kan Kang Emil juga bicara soal ada mobil listrik gitu ya. Nah transportasi publiknya apa aja sih Kang di sana? Terus kira-kira bentuk bangunannya yang dikatakan hijau itu seperti apa sih Kang kira-kira seperti itu Kang? Kurang lebih silakan. Ya, terima kasih. Tadi kan saya udah statement ya, bangsa ini berjanji ke dunia ingin bikin kota kelas dunia. Menurut saya momentumnya tuh sekarang. Kapan laginya tuh nggak bisa, hanya sekarang. Ya, ini keputusan bersejarah. Ya. Kenapa? Karena seluruh energi negara itu difokuskan ke satu titik tadi namanya IKN. Ya. Kalau kita pakai hukum pasar, misalkan BSD, misalkan kita bikin kota sebelah BSD itu butuh puluhan tahun ya untuk sampai ke level segitu kira-kira. Nah IKN ini akseleratif karena negaranya hadir bersama swasta. Kalau kota-kota yang baru itu kan 100% swasta. Nah jadi itu perbedaan dari sisi akselerasi. Saya kawan-kawan ya diangkat jadi kurator bulan lalu. Apa tugas kurator pembangunan IKN? Tugasnya memastikan antara cita-cita dengan praktek di lapangan itu nyambung, paham ya? Jadi saya itu dibayar untuk komen gitu, ini kemiringan, ini kurang hijau, ini kurang keren, ini gitu kan. Jadi itu tugas kurator. Jadi semua bangunan di IKN harus approve oleh saya atas nama presiden. Di presiden sekarang ada tenang gitu ibaratnya. Ada saya yang memastikan cita-cita itu, karena kalau udah turun maaf ya, cita-cita green, tadi cita-cita smart, livable, turun ke gorong-gorongnya, ke finishing bangunannya, dengan ribuan bangunan itu kan susah gitu. Nah itu saya klarifikasi dulu terkait apa sih kenapa Pak Ridwan sering ke IKN, nah gitu ya, karena diberi kewenangan itu ya. Jadi itu instrumen. Karena dulu saya sebelum jadi wali kota Bandung pun saya penasehat gubernur Jakarta nih, saya buka rahasia. Tiap hari Kamis saya ke Jakarta, di zaman Pak Sutioso, di zaman Pak Fauzi Bowo, tugasnya meriksain semua bangunan yang mau dapat IMB di Jakarta. Udah sesuai aturan belum, udah keren belum, jadi tugas itu pernah saya lalui ya. Nah tadi menjawab itu, untuk memastikan apa itu definisi green. Definisi green itu sederhana ya, kawasannya itu banyak secara visual adalah hijaunya. Di balik hijau itu ada manusia sedang berkegiatan itu. Makanya saya bilang arsitekturnya kalau bisa menghilang itu. Kalau nggak bisa menghilang arsitekturnya mengalah, beda level ya. Yang sedang kita hindari adalah arsitekturnya berteriak. Wow. Maaf ya, ya kayak kota-kota yang sekarang kan beton kaca itu definisinya berteriak. Kalau mengalah itu setengahnya itu tercover oleh tumbuh-tumbuhan, tapi manusia berkegiatan kayak gini. Ya, cuman luarnya itu kok kayak kebun, kayak apa gitu ya bangunannya kira-kira begitu. Atau menghilang, kalau menghilang tuh ya kayak bukit, ternyata ada markas Avenger kira-kira gitulah ya. Oh hutan, di balik hutan ternyata ada kantor polisi, nah kira-kira gitu. Nah jadi itu yang saya jaga ya, konsep hijaunya. Nah per hari ini tugas saya berat karena mayoritas enggak ikutan itu, makanya saya datang, saya koreksi. Udah, ini jam 1 siang saya rapat lagi mengkoreksi proposal-proposal. Karena waktu orang datang tuh visinya tuh masih visi kota hari ini bukan kota masa depan. Jadi keren-kerenan bentuk gitu kan. Lalu saya bilang ini forest city, forestnya dulu baru city, kira-kira gitu. Nah jadi kemudian dengan era digital, wahai para Gen Z se-Indonesia Raya, kamu tuh bisa work from anywhere, lupakan kota-kota besar itu. Kamu bisa tinggal di desa, asal ngerti how to make money dari digital. Kuncinya kan akses digital aja. Apalagi kalau kotanya keren gitu. Jadi makanya si ikan ini akan punya banyak peluang kerja untuk Gen Z, kamu-kamu yang umur 20-an banyak sekali. Tinggal di sana dengan kualitas kelas dunia, koneksinya pasti kelas dunia,
Terus kamu ngapain aja? Sekarang di Bali contohnya digital nomad. Saya punya temen nih, digital marketer Mbak di sana. Dia karyawannya 40, tadinya di Jakarta, gara-gara COVID pindah ke Bali. Dia bisa ngendaliin proyeknya kliennya di Jakarta, dianya di Bali, karyawannya 40. Tiap sore dia motoran ke pantai di Canggu, enak banget, duitnya banyak. Saya bilang dia lebih banyak dari making money di Jakarta, tapi lifestyle-nya luar biasa. Nah bayangkan IKN seperti itu. Kamu tinggal di sana, di Forest City, making money sama kayak Jakarta, tapi hidupnya lebih sehat. Kenapa? 5-minute city konsepnya. Kemana-mana, jaraknya 5 menit. Oke? Dari rumah ke mall, ibaratnya buat belanja, terus ada bis listrik, kalau nggak punya kendaraan sendiri, kalau bisa jalan kaki, antar bangunan ada jembatan kayak di Hong Kong, kebayang ya? Kamu bayangin kamu dari Grand Indonesia mau ke Plaza Semanggi ibaratnya, nggak perlu ketemu trotoar, kenapa? Karena antar gedungnya ada jembatan, itu di Hong Kong. Kalau mau window shopping di level aspal, kalau mau produktif, nabrak-nabrak bangunan yang didesain sehingga bisa jalan kaki. Bayangkan kalau IKN itu mimpinya kayak Hong Kong dari sisi konektivitas yang produktif. Makanya berbanggalah karena semua yang keren-keren di dunia ini dikumpulin di sebuah kota baru yang namanya IKN. Kalau masih ada yang memperdebatkan, kan sudah jadi undang-undang, tuh. Tadi dibilang ada yang setuju, ada yang enggak. Coba sebutkan di Republik ini, ada enggak yang setuju 100%? Nggak ada. Semua yang namanya oposisi, mau bagus mau enggak, pasti bilang tidak. Itu rumusnya, demokrasi ya. Tapi kalau sudah mayoritas oke, diketok palu, pas saya kan nggak nyoblos Pak Jokowi, dia bukan presiden saya, misalnya suka ada gitu ya, ya nggak bisa. Walaupun Anda nggak nyoblos Pak Jokowi, yang jadi presiden namanya Pak Jokowi. Ya hormati aja segala keputusannya, kan begitu. Nah kita tuh anak-anak muda harus berpikir gitu ya, kita dikasih demokrasi untuk memutuskan sesuatu, nggak mungkin semuanya serba setuju 100%, tapi kalau mayoritas, kan demokrasi itu mayoritas ya, mayoritas menyatakan A, yang nggak suka A ya terpaksalah hormati keputusan A. Jadi mohon politisi ya, yang di medsos nggak usah balik kanan lagi ngomongin setuju nggak setuju, sudah diketok palu menjadi sejarah bangsa ini melalui undang-undang. Jadi siapapun presidennya melanjutkan, tidak boleh memberhentikan, tidak boleh membalik kanan kan. Saya kira ini harapan saya ya, supaya bangsa ini belajar selalu move on gitu, memperbaiki. Karena setiap pemimpin pasti punya kebaikan-kebaikan yang perlu dilanjutkan. Terima kasih Kang, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Emil. Jadi semakin pengen pindah ke IKN gitu. Kalau dijelaskan Kang Emil jadi berimajinasi gitu. Oh ya, buru-buru tahan. Makasih Kang, jadi teman-teman semuanya kita tidak terasa sih sudah 45 menit, jadi memang mungkin kita udah bisa mulai masuk sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Mbak, disebutkan dari nama dan dari mana, media mana, terima kasih. Selamat siang. Mungkin berdiri Mbak, izin biar kelihatan. Siang Kang Emil, saya Alma dari Detikcom. Mau tanya terkait ini sih, gedung-gedung yang di Jakarta nanti kan bakal ditinggal kalau pusat pemerintahnya pindah ke IKN. Nah nanti tuh tadi Bapak bilang bisa dijadikan RTH. Apakah gedung-gedung perkantoran yang ditinggalkan ini juga bisa dijadikan hunian untuk misalkan masyarakat berpenghasilan rendah, atau bisa diubah menjadikan hunian vertikal? Kalau misalkan bisa, apa saja tantangannya? Lalu untuk desain The Pakubuwono Nusantara yang kemarin kan Pak Jokowi sempat bilang Bapak ngasih nilai 9, itu emang desainnya kayak apa sih Pak? Apakah ada unsur-unsur lokalnya atau seperti apa Pak? Terima kasih. Silakan Kang, langsung Kang. Kamu kemarin kesana nggak? Nggak, dengar aja. Iya. Jadi yang pertama begini, sampai hari ini ya, nanti aset-aset yang ditinggalkan itu kan ada 1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan ya, dan 300 triliun yang siap dikonversi secepatnya. Itu tuh masih berbentuk tata uang, jadi masih matematika aja, belum tata ruang. Jadi jangan gini, oh ini jadi apa, nggak bisa. Harus oleh Gubernur Jakarta dulu, visinya apa, klaster Monas. Jadi jangan diketeng-keteng, maaf ya istilah saya, diketeng-keteng ini jadi, ini visinya apa dulu? Apa jadi CBD baru kayak Sudirman? Ya udah berarti full kantor-kantor swasta lagi kan.
Gen Z itu yang digital mungkin ngambil kantor bekas Menteri Kominfo mungkin gitu ya. Ngantornya di bekas Menteri Kementerian BUMN. Kalau visi tata ruang Jakartanya menyatakan itu CBD. Atau visi tata ruangnya itu menjadi pariwisata. Kemarin saya bilang sama Pak Jokowi, ini istana Istana Merdeka kan? Nanti jadi apa kan gitu ya? Kalau dia jadi visi Jakartanya jadi pariwisata, Istana Merdeka bisa jadi museum kan? Kan ada ribuan lukisan warisan Bung Karno sekarang di gudang, ya saking banyaknya. Kan bisa jadi museum aja, semua dibalikin lagi, kita tiap weekend main ke Istana Merdeka tapi sebagai pengunjung museum. Jadi poinnya adalah semua itu memungkinkan, mau jadi hunian menengah bawah, atau RTH, atau RTH-nya dipotong-potong atau apa, kita menunggu dulu visi DKJ-nya, daerah khusus Jakarta. Betul? Ini jok saya ya, cuman satu kelompok yang dirugikan, DKI-nya, ibu kotanya itu pindah ke Kalimantan, yaitu artis-artis. Dulu kan artis ibu kota kan ratingnya mahal. Kalau dia di Jakarta sekarang jadi artis daerah. Kecuali dia pindah ke IKN baru ratingnya naik. Jadi kembali artis ibu kota. Nah jadi yang pertama itu ya, jadi segala itu memungkinkan Mbak, asal ada visi tata ruang dulu yang hari ini belum ada. Ya, mungkin itu nanti gubernur baru lah siapa yang memvisikan itu, baru nyambung. Nah yang kedua, Pakubuwono Nusantara saya kasih angka 9, itu angka tertinggi. Kenapa? Semua yang saya omongin ada di gambarnya. Satu, lingkungannya udah kayak hutan. Oke. Kedua, bangunannya itu setengahnya menghilang karena tiap balkon ada taman kecil unitnya. Di atasnya ada kebun. Jadi atapnya itu enggak atap, maaf ya, kayak Sudirman Tamrin yang menjulang-menjulang. Kita lihat hutan kecil di atas bangunannya gitu. Kemudian si lantai dasarnya ngangkang sehingga angin ngalir kan. Kalau bisa kan lantai dasar kan kita podium ya. Nah kalau itu tuh ngangkang tinggi. Jadi orang bisa nongkrong, ada angin lewat, apa dan sebagainya. Sehingga secara keseluruhan visi kota hijaunya dapat, visi smartnya pasti kan dengan teknologi dengan segala rupa. Kemudian versi walkable-nya juga bagus karena di bawahnya ada kafe-kafe sehingga trotoarnya pasti hidup. Kota yang baik pada maghrib masih ramai. Kalau pada maghrib sudah sepi, artinya kotanya tidak livable. Itu ada di contoh itu. Makanya saya akan ambil proyek ini untuk saya tunjukkan kepada calon investor yang sekarang ngantri itu, ini tolong diikuti. Kalau ini dikalikan ribuan dalam waktu 10 tahun, menurut saya sebagai arsitek ya, ini profesional ya, punya kebanggaan ada kota yang betul-betul luar biasa. Terima kasih. Saya persilakan kembali teman-teman media lainnya. Silakan. Halo, selamat pagi Mas Dana, Pak RK dan juga Kak Sultan. Aku Ayu dari background aku arsitektur dan juga aku Gen Z. Jujur aku mau tanya nih Pak, tadi kan ada penggabungan dari beberapa bangunan yang disambungkan dengan jembatan. Tapi juga disinggung soal green arsitekturnya juga. Nah itu gimana sih penggabungan dua hal yang sebenarnya cukup berbeda gitu ya Pak, yang karena menggabungkan dengan jembatan antar gedung gitu itu kan sebenarnya lumayan futuristik gitu. Itu aja pertanyaannya dan mungkin bisa dijabarkan dalam bentuk presentasi kali ya. Seberapa greennya dan seberapa bangunan-bangunan yang akan dibangun kayak gitu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya bikin filosofi ya kemarin dalam pembangunan itu greennya itu 3. Green kawasannya, berarti se-IKN itu harus hijau dominasinya. Ya, persentasenya mungkin lebih dari 80% lah ya. Ada green lingkungannya, itu berarti RT RW-nya lah ya. Zona pemerintahan, zona CBD, itu harus green juga. Dan green bangunannya. Itu. Nah yang kemarin saya temukan, sudah green kawasannya, green lingkungannya, belum green bangunannya. Nah green bangunannya itu tadi yang saya ilustrasikan secara secara kata-kata ya, karena arsitektur kan harus ada visual sebenarnya. Itu yang Pakubuwono
Nusantara lah kira-kira begitu. Jadi itu dulu komponennya. Dan nanti setiap bangunan harus tersertifikat yang kalau di kita green ship kalau tidak salah ya. Jadi memastikan energinya, daur ulang airnya, itu kan ya, sumber listriknya itu dimayoritaskan juga punya sistem yang green tadi. Pemilihan material, construction methodology gitu kan. Kalau bisa lokal semua. Karena kalau terlalu jauh-jauh kan ada carbon footprint kan, ngangkut dari mana gitu kan, boros bensin ini lagi. Jadi kita membuat definisi green itu bukan visualnya saja ya. Bukan saya mau bikin green building ya udah beli cat hijau aja. Tapi dari konstruksinya, sumber materialnya, sistem energinya sampai ke visualnya memenuhi syarat sebagai green architecture. Itu yang saya jaga. Saya bilang ke Pak Jokowi, saya kewalahan Pak kalau sendirian. Saya akan bikin tim ya. Tim yang akan memastikan semua proposal masuk itu lolos itu. Kalau lolos berarti kita tenang. Nah ini sedang akan di-SK-kan dikepreskan oleh Pak Jokowi, tim penasehat pembangunan IKN. Versi hari ini hanya Ridwan Kamil sendirian. Karunya Pak Ridwan. Dan saya itu dulu diminta jadi kurator itu dari zaman Gubernur Jabar. Cuman saya menolak karena tugas saya di Jawa Barat belum selesai. Nah sekarang kan saya udah beres. Ya udah, berarti saya bisa meluangkan waktu. Nah, yang berikutnya, kota ini kan harus produktif. Sehari bisa 5 meeting. Coba cek ke orang Jakarta, sehari berapa meeting? Maksimal 3 misalkan ya. Untuk produktif hidupnya sehari 5 meeting, 7 meeting, mobilitas itu menjadi penting. Maka 5-minute city itulah yang akan menjamin Anda hidup produktif. Saya punya teman Mbak, kerjanya lawyer di GKBI. Tahu kan di Semanggi. Dia cuman mau nge-gym zaman dulu ya. Kemana? Ke Plaza Semanggi. Mau nge-gym nih. Dia muter dulu kan, naik mobil, kemacet-macetan, muter di bundaran HI, tahu kan? Hanya untuk, kalau ada jembatan cus gitu ibaratnya nih kan. Kan dia 3 menit dari GKBI, ibaratnya gitu lah. Nah kekeliruan kota yang mobilitasnya tidak didesain dengan produktif, sedang kita desain di sana. Nah, the best example in the world adalah Hong Kong. Interbuildingnya punya jembatan di level lantai atasnya, bukan di dasar ya. Sehingga saya kan pernah tinggal di Hong Kong, makanya saya valid ngomongnya. Saya bisa nembus 15 bangunan tanpa ke trotoar. Karena antar bangunan sepanjang Sudirman Tamrin ada jembatannya di lantai 2-nya. Cus. Gitu. Balik lagi ketinggalan dompet masih gampang. Makanya orang Hong Kong jarang ingkar janji. Nggak ada alasan, macet, nggak bisa. Nah, the best example dari seluruh dunia ini Mbak, sedang divisikan, ada semuanya di IKN. Tinggal, ini orang Indonesia ya, antara narasi dengan aksi kadang-kadang suka nggak nyambung. Kadang-kadang itu tugas saya memastikan narasi dan aksi di lapangan sesuai. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak kita reuni lagi 2045 ya, Bapak usia 84, Ridwan Kamil 74 kan, kita datang lagi, apakah IKN yang kita visikan berhasil atau malah gagal kan? Nah itu dari awal makanya kita pastikan ada sistem itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Saya persilakan kembali jika masih ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih Kang Danang, Kang Sultan sama Kang Emil. Perkenalkan nama saya Fian, saya dari Zando Agency. Pertanyaan saya, tadi kan kita kan udah ngomongin tentang lingkungan nih, tentang forest semuanya. Pertanyaan saya itu apa dampak yang diantisipasi dalam perubahan pembangunan ini? Silakan Kang Emil. Saya sudah mengingatkan 2 hal. Pada saat hadir peradaban baru, peradaban lamanya itu harus lestari, harus ikut maju. Saya ketemu sama Bupati ya, Penajam Pasir Utara. Pak jangan sampai loh Pak, IKN-nya mentereng, keluar IKN warga Bapak masih MCK-nya buang hajat outdoor gitu kan, pasalnya jelek, jangan nanti sila kelimanya nggak hadir. Nah jadi akhirnya dibahas kemarin bagaimana IKN sebagai peradaban baru membuat peradaban lamanya ikut naik kelas, jangan jadi jomplang kan. Tuh. Jadi
Itu dampak yang kedua, urusan hayatinya kan. Kalau dulu misalkan di sebuah negara ya, biasa jalur migrasi gajah, tiba-tiba ada jalan tol. Gajahnya bingung kan, ketabrak-ketabrak, dibikinlah jembatan fauna. Nah hal-hal begitu juga sudah diingatkan. Bagaimana pada saat kita bikin jalur manusia tuh, si jalur-jalur faunanya itu harus bagian dari planningnya, ya kira-kira begitu. Nah itu juga selalu diingatkan. Makanya WWF ikutan kalau nggak salah ya, tolong dicek ya. Jadi silahkan semua berpartisipasi gitu, jangan hanya nunjuk-nunjuk komen-komen tanpa dengar. Makanya acara saya pagi ini adalah mengklarifikasi tadi ya. Saya bacakan di komen-komen netizen tuh macam-macam. Saya jawab semuanya, dari sejarahnya, dari konsepnya, cara merawatnya, komitmennya dan lain sebagainya. Jadi itu Mas ya. Jadi peradaban lama harus ikut maju, peradaban alaminya harus lestari, berdampingan, harmonis, sustainable dengan si peradaban barunya. Kalau itu ada, itulah contoh yang baik dari visi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Saya persilakan kembali, silakan. Izin Kang, saya Edo dari iNews. Kang, ini kan lagi panas-panasnya tahun politik ya. Kira-kira menurut Kang Emil ini berpengaruh nggak sama minat investor ke IKN gitu? Artinya saat ini kan kita belum pasti berapa investor asing yang kemudian menaruh minat gitu ke pembangunan IKN. Nah terus lagi bulan kemarin kan saya pernah liputan langsung di IKN, itu di beberapa lokasi debunya kuat banget. Udah gitu pas hujan banjir, becek. Jadi menyisakan lumpur dan itu di jalur warga, di jalur masyarakat. Nah Kang Emil melihat ini seperti apa? Artinya untuk mengatasi, satu sisi adanya pembangunan IKN, tapi di sisi lain menyisakan debu dan becek di sekitar warga begitu Kang Emil. Nah kira-kira untuk mengatasi hal itu seperti apa? Terima kasih. Ya gini, yang pertama kalau saya investor, saya pasti wait and see. Oke, bener nggak nih? Yakin nggak? Nah, gitu kan. Maka yang minat asing itu memang sudah banyak, udah ada LOI istilahnya, letter of intent, suratnya itu udah ada. Tapi memulai groundbreaking mereka masih nunggu. Makanya kebijakan kemarin untuk membuktikan kepada investor asing yang sudah bikin surat-surat perjanjian mau itu, didahulukanlah yang lokal-lokal kan, yang komunikasinya lebih cepat, lebih murah. Makanya tadi saya sampaikan Mas, per hari ini sudah 41 triliun lebih ya uang dibelanjakan oleh investor nasional dan sudah di groundbreaking kan, kira-kira gitu ya. Nah sehingga kemungkinan di 2024 groundbreaking investor asing lah mungkin sudah mulai terlihat kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau ada yang nanya mana investor asing, memang sudah ada, cuman belum groundbreaking. Kalau yang fisik groundbreaking 41 triliun itu dilakukan oleh pengusaha nasional dan lokal. Kedua, itu juga selalu saya ingatkan, namanya metodologi yang rapih bersih dalam berkonstruksi. Bahwa ada debu, ada lumpur, nggak mungkin nggak ada ya, namanya juga membangun kan. Tapi jangan sampai, poin saya, debu dan lumpur itu mengganggu hajat hidup, ya, ekonomi existing yang ada. Contoh ya, misalkan di Kota Baru Parahyangan nih, tempat daerah saya lah ya. Itu tiap pagi Mas, tukang sapu-sapu proyek itu selalu ngebersihin tumpahan pasir atau tumpahan tanah ya yang dibawa mobil-mobil proyek kira-kira begitu. Terus sebelum masuk proyek atau setelah masuk proyek itu si truknya direndam dulu di kolam supaya si bannya itu dicuci dulu. Nah hal-hal begitu saya juga kemarin ngingetin ke tim PUPR ya karena mayoritas proyeknya kan PUPR. Jadi kalau ada berita itu tolong kabari lagi, pasti ada hal yang mungkin kelewat sehingga harusnya konstruksinya rapi, bersih gitu ya, tidak ada komplain dari masyarakat gitu. Kemarin kita ada groundbreaking Universitas Gunadarma. Saya senang banget, kenapa?
itu 100% yang jadi mahasiswanya adalah warga situ. Yang puluhan tahun nggak punya universitas. Ya. Dengan ada begitu kan saya udah kebayang, dia lulus kan kerja di IKN semua mayoritas. Kita akan kekurangan orang di sana untuk segala rupa. Maka lagi dikebut sekolah juga. Tapi poinnya semua yang terbaik termasuk proses konstruksi harus kita hadirkan. Makasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali jika masih ada pertanyaan. Atau kita rasa cukup, Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin Kang Emil karena juga waktu sudah jam 11, pas, alhamdulillah nih sangat tepat waktu kita hari ini. 45 menit berdialog dan 15 menit tanya jawab. Mungkin terakhir saya persilakan mungkin dari Mas Sultan dan juga Kang Emil terakhir untuk memberikan closing statementnya terkait IKN hari ini. Silakan Mas Sultan. Iya, terima kasih Mas Dana. Tentu tadi apa yang disampaikan Kang Emil, saya sangat setuju bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna dan memastikan semuanya setuju. Dan tentu dalam koridor kebijakan publik pun tantangannya adalah memastikan semua perencanaan dan visi-visi tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Maka ruang dialog seperti itulah yang kemudian harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan intelektual, kegiatan konstruktif, justru tidak kemudian kembali ke belakang dan justru memundurkan peradaban yang sedang kita majukan. Intinya adalah bahwa sederhana apa yang kemudian kita cita-citakan di masa depan, bahwa kita memiliki ibu kota yang memang memanusiakan manusia, yang kemudian terjangkau dan ramah oleh siapapun, sehingga memang dunia bukan hanya melihat kemegahan-kemegahan semata, tetapi dunia memang melihat bahwa Indonesia bukan hanya secara fisiknya maju, tapi pikirannya juga ikut transformasi, pendidikannya juga ikut transformasi, pendidikannya dan serta pembangunannya itu bisa merata di seluruh penjuru Indonesia dengan simbol ibu kota yang sangat amat luar biasa yang memanusiakan manusia. Terima kasih Kang Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sultan atas closing statementnya. Saya pesan terakhir Kang. Ya, IKN adalah keputusan sejarah, keputusan kolektif bangsa ini. Tugas kita sekarang bukan lagi balik kanan ke belakang, mempertanyakan lahirnya kenapa. Tugas kita adalah membersamai, tugas kita adalah mengawal, memastikan semua cita-cita, semua hal-hal terbaik itu seperti yang dijanjikan itu hadir. Karena harga diri bangsa kita akan ada pada saat IKN ini sukses. Kita akan naik kelas menjadi sebuah bangsa. Sampai hari ini kan misalkan presiden tinggal di istana bikinan penjajah. Betul? Itu kalau di Zoom kriwil-kriwilnya itu artinya filosofi barat semua itu. Bukan keluhuran budaya timur kita. Nah, momennya ya sekarang. Kita bisa, kita mampu, kita punya kekayaan luar biasa, maka IKN itu nanti jadi etalase keberagaman kebudayaan Indonesia dalam bentuk kota yang selama ini tidak pernah ada. Ya. Nah, oleh karena itu IKN membuka diri terhadap perdebatan, terhadap masukan, kritikan, selama kritikan itu adalah membersamai, menyempurnakan. Ya. Bukan debat kusir, kembali lagi ke urusan kenapa bayi ini lahir, gitu ya. Udah lahir bayinya, tinggal kita rawat, kita bajuin, kita kasih gizi supaya jadi anak sehat, anak berguna, ibaratnya gitulah ya. Nah, jadi si ikan ini udah lahir, jangan mempermasalahkan lagi. Masukin lagi atau kenapa lahir. Saya kira itu. Sehingga dalam perjalanannya, karena ini milik semua, silakan kritisi, silakan kasih masukan ya dengan konteks membersamai tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Emil juga Mas Sultan. Terima kasih Kang, terima kasih juga Mas Sultan hari ini, terima kasih teman-teman semua, utamanya dari teman-teman media. Alhamdulillah hari ini kita sudah tuntas diskusi mengenai IKN hari ini, sudut pandang dari seorang kurator yang sudah ditunjuk oleh Presiden. Di spill juga tadi akan insya Allah dibentuk juga yang membantu Kang Emil sebagai penasihat Presiden untuk IKN. Dan insya Allah teman-teman semua sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.